notabene berstatus sebagai bahasa daerah di Indonesia, resmi negara adalah bahasa Indonesia. Sementara bahasa Melayu di Malaysia berkembang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan channel ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja. Semoga dipermudah, diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, di sini saya menemukan video yang diunggah oleh channel Globenesia teman-teman. Dalam video ini yang berjudul perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Memang jelas beda ya teman-teman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kalau bahasa Indonesia dipergunakan di seluruh rakyat di Indonesia, dan bahasa Melayu yang ada di Indonesia hanya dipergunakan beberapa suku yang ada di Indonesia. Dan bahasa Melayu di Malaysia dipergunakan orang pribumi, dan orang Malaysia yang bukan pribumi, misalnya kaum Cina, kaum India, dia lebih mementingkan menggunakan bahasa ibunda mereka. Dan di setiap negeri yang ada di Malaysia logatnya berbeda ya teman-teman, nggak sama setiap negeri. Memang bahasa Melayu tapi logatnya sudah berbeda-beda setiap negeri. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, lebih jelasnya, yuk kita sama-sama dengarkan uraian dalam video ini sampai habis. Oke yuk. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang pertama kali dipakai oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat Malaysia yang notabene adalah bagian dari Indonesia pada zaman dahulu. Bahasa Melayu di Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia adalah dua bentuk baku dalam bahasa Melayu modern pasca Perang Dunia Kedua. Menurut sejarah, berbagai varian bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia merupakan bahasa Melayu yang berasal dari Provinsi Riau yang merupakan bahasa Melayu standar, atau bahasa Melayu tinggi yang merupakan nenek moyang dari bahasa Melayu pada zaman dulu. Munculnya perbedaan tata bahasa Melayu di kedua negara dilatar belakangi oleh perbedaan sejarah, politik, budaya, dan juga perbedaan kosakata, pengucapan, serta tekanan kata pada dua bentuk standar modern yang sekarang dipakai. Dari latar belakang penjajahan asing bisa dikatakan bahwa bahasa Melayu di Indonesia lebih menyerap bahasa Belanda mulai dari penulisan, kosakata, ejaan, dan juga cara penuturannya. Sedangkan bahasa Melayu Malaysia lebih menyerap bahasa Inggris. Kemudian dari segi perlakuan, kedua bahasa tersebut juga diperlakukan sesuai dengan kebijakan kebahasaan di negara masing-masing. Di Indonesia sendiri bahasa Melayu digunakan oleh suku-suku di sebagian daerah yang ada di Indonesia, sedangkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa negara di Malaysia yang notabene dipakai oleh para warga pribumi Malaysia. Sedangkan masyarakat keturunan Cina dan India masih menggunakan bahasa mereka masing-masing. Bahkan hampir semua etnis Cina dan India tidak pandai berbahasa Melayu, dan bahasa Inggris lebih diutamakan di dalam kebernegaraan. Contohnya dalam bidang pekerjaan. Sebelum abad ke-20, bahasa Melayu ditulis menggunakan aksara Arab yang dikenal sebagai huruf Jawi. Setelah abad 20, bahasa Melayu kemudian dimodifikasi dengan ditulis menggunakan huruf Latin dan dikenal sebagai Rumi, dan penggunaan huruf Latin ini telah hampir menggantikan huruf Jawi secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Melayu di Indonesia, huruf vokal U pada awalnya dilambangkan dengan OE, seperti halnya dalam bahasa Belanda. Lalu perubahan resmi OE menjadi U dilakukan pada tahun 1947.
Hal serupa juga terjadi di Malaysia sampai tahun 1972. Kemudian huruf konsonan, C, di Malaysia dilambangkan dengan CH, sedangkan Indonesia mengikuti ejaan Belanda yang menggunakan TJ, sehingga kata cucu di Malaysia dulu ditulis cucu, dan di Indonesia ditulis joe-joe. Selain perbedaan kosakata, kedua bahasa juga memiliki perkataan-perkataan yang sama tetapi berbeda arti atau berbeda makna. Iya, kadang perkataan sama Perbedaan tapi makna maksudnya ini berbeda. terbentuk atas penuturan yang menjadi kelaziman dari kedua negara, sedangkan dalam segi tertulis tidak terbentuk perbedaan yang berarti. Sebab makna yang ada dalam bahasa Melayu Malaysia juga sebenarnya ada di dalam bahasa Melayu dalam tiap daerah di Indonesia, mengingat begitu beragam banyaknya dialek bahasa Melayu di Indonesia. Di Indonesia sendiri berdasarkan penyebutan kata Melayu, itu penafsirannya berbeda-beda. Jika orang Indonesia membicarakan Melayu itu merujuk pada etnis yang berasal dari bagian timur Pulau Sumatera dan sekitarnya, tentu berbeda dengan orang Malaysia jika menafsirkan kata Melayu itu sendiri, yang merujuk kepada bahasa. Bahasa Melayu notabene berstatus sebagai bahasa daerah di Indonesia dan bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Status bahasa Melayu tersebut juga menjadikan bahasa ini tidak ubahnya dan sama seperti bahasa daerah lain di Indonesia dan berkembang dengan cara berbeda. Sementara bahasa Melayu di Malaysia berkembang sendiri, dengan lafal sendiri dan juga dengan kosakata sendiri. Bahasa Melayu di Indonesia juga dipengaruhi oleh bahasa daerah lain dan bahasa Indonesia sendiri. Begitupun bahasa Melayu di Kepulauan Riau yang banyak menyerap kosakata dari bahasa Indonesia dan bahasa daerah lain. Seteruan dua negara serumpun Indonesia dan Malaysia sepertinya tidak akan pernah berujung. Kali ini kita dihadapkan pada perebutan terkait penggunaan bahasa resmi di Asia Tenggara. Dari pihak Malaysia sendiri melalui Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi di ASEAN. Saya berkeyakinan bahwa suatu hari nanti bahasa Melayu boleh dijadikan sebagai salah satu bahasa resmi ASEAN. Masalah ini mungkin bisa diperbincangkan dengan pemimpin ASEAN pada masa mendatang. Kita tidak perlu berasa malu untuk menggunakan bahasa Melayu di tingkat internasional. Usaha memartabatkan bahasa Melayu ini juga searah dengan salah satu bidang keutamaan kerangka dasar luar negeri Malaysia yang telah diresmikan oleh pemerintah pada 7 Desember 2021 yaitu diplomasi kebudayaan yang termasuk di dalamnya elemen menginternasionalkan bahasa Melayu di persada dunia. Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Anwar Makarim dengan keras menolak usulan tersebut dan mengatakan perlu kajian dan pembahasan lebih lanjut. Beliau juga mengatakan bahwa lebih mengedepankan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Situasi kebahasaan di ASEAN dalam konteks kerja ASEAN adalah memfungsikan bahasa negara ASEAN sebagai bahasa resmi organisasi. Meskipun beberapa negara ASEAN memiliki bahasa Melayu sebagai bahasa resmi yaitu Malaysia, Brunei dan Singapura, namun dari segi penutur di negara masing-masing mempunyai perbedaan. Dan juga jumlah penutur bahasa Melayu di negara tersebut masih kalah dibandingkan penuturan bahasa Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia sendiri khususnya di Sumatera dan Kalimantan memang banyak orang etnis Melayu Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu. Namun penggunaan bahasa Melayu yang dituturkan ini hanya berstatus bahasa daerah di Indonesia, dan kedudukan bahasa daerah statusnya masih di bawah bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Berikut alasan kenapa Indonesia menolak bahasa Melayu sebagai bahasa resmi di ASEAN. Penutur bahasa Melayu di Malaysia kurang lebih mencapai 10.552.000 penutur.
Lalu ada Thailand yang memiliki jumlah penutur kurang lebih mencapai 2.771.178. Kemudian Singapura dengan total kurang lebih sekitar 517.811 penutur. Filipina dengan jumlah kurang lebih ada 400.000 penutur. Brunei Darussalam dengan jumlah kurang lebih 197.410 penutur. Myanmar dengan jumlah penutur kurang lebih sekitar 21.554. Dan Kamboja tercatat menjadi penutur bahasa Melayu paling sedikit yakni sekitar 4.992 penutur. Baca sendiri dia ya. Jika penutur bahasa Melayu di negara tersebut dijumlahkan kurang lebih mencapai 14.464.945. Cuma 14 juta Sedangkan lebih. bahasa Indonesia sendiri dituturkan oleh 275 juta masyarakat Kali Indonesia. lipat ya. Dan bahasa Indonesia juga dituturkan oleh 150.000 penutur asing di berbagai belahan dunia termasuk di Asia Tenggara. Ya. Bahkan penutur bahasa Indonesia 19 kali lipat lebih banyak dibanding penutur bahasa Melayu di negara tersebut. Itulah mengapa bahasa Indonesia yang lebih pantas menjadi bahasa resmi di Asia Tenggara. Begitu tadi uraian dalam video ini tentang perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Bahasa Indonesia digunakan seluruh rakyat yang ada di Indonesia, tapi kalau bahasa Melayu yang ada di Malaysia digunakan pribumi Malaysia. Semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.